Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, kelas 3 ATC BP 1801051028. Baiklah, laporan praktikum sistem komunikasi serat optik. Kali ini yang berjudul menghitung losses total dari pengaruh tekukan makrobending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DOCK12 core. Rumus yang digunakan. Baiklah, ini merupakan data percobaan dari 6A sampai file 0990. Masih menggunakan aplikasi software Fiberizard desktop setup EN. Pada setiap grafik yang dihasilkan semuanya berbeda. Baiklah, perhitungan loss total. Tabel pertama, tanpa bending 1310 nanometer. Ini merupakan tabel tanpa bending 1310 dan perhitungan 1300 nanometer dan perhitungan 1980 nanometer. Pada perhitungan 1300 nanometer, warna core biru 1300, Pout sama dengan min 35,31 dBm, Pin min 7 dBm dengan rumus loss 10 log Pin per Pout sama dengan 10 log min 7 per min 35,31 sama dengan min 7,027 dB. Dan pada perhitungan 1980 nanometer, warna core biru 1490, Pout min 35,34 dBm dan Pin min 7 dBm dengan rumus loss 10 log Pin per Pout 10 log min 7, min 35,3734 sama dengan min 7,03 dB. Dan setiap core dicari nilainya. Dan loss total, cara mencari loss total dengan cara menjumlahkan setiap loss yang ada pada setiap core. Tabel kedua, tanpa bending 1550 nanometer dengan rumus yang sama, dengan loss pada core yang berwarna biru 10 log min 7,37,71 sama dengan min 7,31 dB, dan core yang berwarna biru 1490 dengan rumus loss 10 log Pin per Pout. Setiap core dicari nilainya. Dan rumus loss total dengan rumus yang sama dijumlahkan setiap loss pada core tersebut. Tabel ketiga, dengan bending diameter 70, 50, 30 cm 1310 nanometer. Dengan rumus perhitungan 1310 dan perhitungan 1490 nanometer dengan rumus loss yang sama 10 log Pin per Pout.
Dan ini merupakan hitungan daripada loss total. Pada tabel keempat dengan bending diameter 70, 50, 30 cm, 1550 nanometer. Dengan perhitungan 1300 nanometer dan perhitungan 1490 nanometer. Dengan rumus loss yang sama, 10 log Pin per Pout. Dan loss total dengan rumus dijumlahkan loss pada setiap core tersebut. Tabel kelima dengan bending diameter 70 cm, 1310 nanometer. Yang perhitungan 1300 nanometer dan perhitungan 1490 nanometer. Masih dengan rumus loss yang sama, 10 log Pin per Pout. Dan rumus loss total dijumlahkan loss pada setiap core tersebut. Dengan tabel ke-6 dengan bending diameter 70 cm, 1550 nanometer. Dengan perhitungan 1300 nanometer, perhitungan 1490 nanometer. Dan didapatkan hasil loss total pada 1300 nanometer min 39,868 dB. Tabel ke-7 dengan bending diameter 50 cm, 1310 nanometer. Dengan rumus loss 10 log Pin per Pout. Tabel 8 dengan bending diameter 50 cm, 1550 nanometer. Tabel 9 dengan bending diameter 30 cm, 1310 nanometer. Tabel 10 dengan bending diameter 30 cm, 1550 nanometer. Dengan rumus loss 10 log Pin per Pout. Dan dengan rumus loss total dijumlahkan setiap loss yang ada pada setiap core. Jadi analisa yang dapat kita ambil pada praktikum kali ini, menghitung losses total dari pengaruh tekukan makro bending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode dapat dilihat pada tabel 1-10 baik itu untuk menggunakan bending maupun tidak bending. Pada perhitungan yang didapat nilai loss total pada jari-jari 1300 lebih besar dari loss yang ada pada jari-jari 1490. Ini membuktikan bahwa semakin kecil jari-jarinya, semakin besar loss yang diterimanya. Pada grafik yang didapatkan terlihat bahwa grafik yang mengalami macro bending menghasilkan loss yang sangat besar daripada grafik yang tanpa macro bending. Seperti gambar 1A dan 1B terlihat bahwa loss grafik 1A yang tanpa macro bending lebih kecil daripada loss yang ada pada grafik 1B yang di macro bending. Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa macro bending bisa menyebabkan loss semakin bertambah. Berdasarkan teori di atas, macro bending merupakan loss semakin besar, di mana hasil perhitungan loss pada yang tanpa macro bending
lebih besar daripada yang makrobending dengan panjang gelombang yang sama. Seperti pada tanpa makrobending dan makrobending yang sama-sama menggunakan panjang gelombang yang sama, loss pada tabel 2 lebih besar dibandingkan loss yang pada tabel 6, baik yang 1300 maupun 1490. Perlu dilakukan pengukuran pengaruh pelengkungan serat optik terhadap rugi daya yang dihasilkan ketika serat optik dilengkungkan. Nilai rugi makrobending dipengaruhi oleh panjang gelombang, diameter bengkokan, dan jumlah bengkokan yang tersusun dalam bentuk lilitan yang digunakan. Makrobending atau pembengkokan makro adalah pembengkokan serat optik yang menyebabkan cahaya yang memantul atau merambat pada serat optik berbelok arah transmisinya. Cahaya yang berbelok tersebut bisa keluar dari kabel ketika dibengkokkan. Semakin tajam pembengkokannya, semakin banyak yang keluar dari jalur. Indeks bias pada bisa berubah oleh karena makrobending karena terjadi perubahan kepadatan material. Apabila serat optik melengkung, maka semakin dalam serat optik termampatnya dan bagian luar menjadi tertarik lebih panjang sehingga kepadatan material bertambah. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat di mana menghitung loss yaitu dengan 10 log min P in dibagi dengan min P out yang menunjukkan bahwa panjang gelombang 1310 nanometer nilai selisih daya keluaran lebih besar dibandingkan panjang gelombang 1500 nanometer. Hal ini berarti bahwa panjang gelombang 1310 nanometer nilai rugi daya atau loss yang terdeteksi lebih besar daripada panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini terbukti untuk yang tanpa bending dan yang menggunakan bending. Jadi panjang gelombang yang semakin besar maupun mengurangi loss pada fiber optik. Panjang gelombang sumber menentukan pemanduan gelombang cahaya pada fiber. Dan untuk menghitung loss total yaitu menjumlahkan semua loss yang didapat sehingga loss total dengan bending lebih besar dibandingkan loss total tanpa bending. Jadi dapat ditarik kesimpulan pada percobaan kali ini. Pertama, rugi makrobending terjadi ketika cahaya melalui serat optik yang dibengkokkan semakin membentuk kelengkungan dengan radius yang lebih besar dari radius serat optik. 2. Nilai rugi makrobending dipengaruhi oleh panjang gelombang, diameter pembengkokan, dan jumlah bengkokan yang tersusun oleh bentuk lilitan yang dilakukan. 3. Makrobending adalah pembengkokan serat optik yang menyebabkan cahaya yang memantul atau merambat pada serat optik berbelok arah transmisinya.